Shalom. Minggu lalu ingat gak khotbahnya tentang apa? Minggu lalu hilangnya kesempatan. Betul? Ya. Minggu ini kita coba melanjutkan judulnya belas kasihan setelah penghukuman. Sebenarnya khotbah hari ini bisa kita bilang lanjutan dari yang minggu lalu, tapi dengan judul yang berbeda. Minggu lalu kita sudah bahas seruan pertobatan Nabi Yeremia dari Tuhan bagi Yehuda dan bagaimana kesempatan hilang. Bagaimana kesempatan hilang sehingga Yehuda masuk di dalam penghukuman. Benar? Saudara simak baik-baik, sangat mengerikan jika Tuhan berkata, cukup, sudah. Sangat mengerikan kalau Tuhan berkata, cukup, sudah. Penghakiman dijatuhkan. Penghakiman dijatuhkan. Waduh, kesempatan bertobat hilang. Kesempatan bertobat hilang. Dan luar biasanya, doa kita seperti membentur dinding yang tebal. Nggak bisa tembus doa kita. Berbahaya sekali. Makanya firman Tuhan di Ibrani dibilang, bahaya jika kita jatuh ke tangan Allah yang kuat. Bahayanya luar biasa. Jadi Tuhan mau ngomong sama kita hari ini. Ini masih ada waktu untuk bertobat. Kalau saudara benar-benar mau bertobat, ya bertobatlah. Jangan sampai kesempatan itu hilang. Jangan sampai pintu sudah tertutup, penghakiman sudah datang, saudara mau bikin apa? Penghukuman sudah datang, kita nggak bisa bikin apa-apa. Saudara lihat, kita ulang sedikit di 2 Raja-Raja 23. Ayat 23 sampai 25. 2 Raja-Raja 23. Ayat 23 sampai 25. 2 Raja-Raja 23 ayat 23. Tetapi barulah dalam tahun ke-18 zaman Raja Yosia, Paskah ini dirayakan bagi Tuhan di Yerusalem. Iya, sebelumnya tidak ada. Kenapa? Karena orang Israel, orang Yehuda melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Terus 24. 2 Raja-Raja 23 ayat 24. Para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal, juga terafim, berhala-berhala dan segala dewa kejijikan yang terlihat di tanah Yehuda dan di Yerusalem dihapuskan oleh Yosia dengan maksud menepati perkataan Taurat yang tertulis dalam kitab yang telah didapati oleh Imam Hilkiah di rumah Tuhan. Semua yang berbau kenajisan, kejijikan, semua disingkirkan oleh Yosia. 25. 2 Raja-Raja 23 ayat 25. Simak baik-baik perkataan ini. Sebelum dia tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan. Enggak pernah ada raja yang mau berbalik seperti dia ke Tuhan. Terus dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya dan dengan segenap kekuatannya, sesuai dengan segala Taurat Musa. Dan sesudah dia tidak ada bangkit lagi seperti dia. nah, luar biasanya jika saudara lihat di ayat 26, 27, ini paralel, ini satu cerita. Yosia berbalik, Yehuda berbalik, semua barang-barang berhala semua disingkirkan. Tapi ayat 26, 27, terus 2 Raja-Raja 23 ayat 26. Tetapi Tuhan tidak beralih dari murkanya yang sangat bernyala-nyala itu yang telah Tapi- terhadap Yehuda. sekali lagi kita baca, kita lihat ya, sekali lagi. Tapi Tuhan tidak beralih dari murkanya. Hukuman telah dijatuhkan, penghakiman telah dijatuhkan. Tuhan gak beralih dari murkanya. Terus Oleh karena segala sakit hatinya yang ditimbulkan Manasir. Terus 27. 2 Raja-Raja 23 ayat 27. Lalu berfirmanlah Tuhan, juga orang Yehuda akan kujauhkan dari hadapanku seperti aku menjauhkan orang Israel, dan
Aku akan membuat kota yang kupilih ini, yakni Yerusalem dan rumah ini. Walaupun aku telah berfirman tentangnya, namaku akan tinggal di sana. Ya, ini yang saya bilang hilangnya kesempatan. Selagi ada kesempatan, pakai kesempatan dengan baik. Lihat ya, paralel, pertobatan, tapi tidak menyurutkan murka. Sudah terlanjur. Saudaraku, kita hidup di zaman anugerah. Sekarang kita hidup di zaman anugerah. Di mana Yesus Kristus sudah mengambil hukuman Allah atas dirinya. Hukuman yang harusnya dijatuhkan kepada saudara dan saya, udah diambil di dalam Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya kita selamat. Ini yang namanya anugerah. 1 Tesalonika 5 ayatnya ke-9. 1 Tesalonika 5 ayat 9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, Tuhan nggak mau kita kena murka. Terus? tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tapi supaya kita beroleh keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tuhan nggak mau kita kena murka. Jadi kalau saudara mengalami penghukuman atau saudara mengalami murka, itu bukan kehendak Tuhan. Itu kehendakmu sendiri. Yang dikendalikan oleh kuasa kegelapan. Oke? Anugerah yang Tuhan berikan buat saudara dan saya, bukan berarti itu adalah legalitas untuk saudara berbuat dosa. Nanti kalau gue mau mati baru gue bertobat. Bukan itu. Anugerah yang Tuhan berikan buat saudara adalah supaya saudara berbalik ke jalan Tuhan dan supaya saudara benar-benar bertobat. Tapi kalau saudara mengabaikan anugerah, apa yang terjadi? Kalau saudara mengabaikan kasih karunia, apa yang terjadi? Saudara adalah orang-orang yang menginjak-injak darah Yesus. Ibrani 10 ayat 28-29. Ibrani 10 ayat 28. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Siapa? Jika ada orang menolak hukum Musa, dia harus dihukum mati. Terus? Ibrani 10 ayat 29. Betapa lebih beratnya hukuman Betapa lebih berat hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah. menginjak-injak anak Allah. Gak pusing dengan yang namanya pengorbanan Yesus. Yang penting gue seneng. Gue mau buat dosa, gue seneng. Gue mau bikin apapun, itu terserah gue. Itu adalah orang yang menginjak-injak anak Allah. Terus? Yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya dan yang menghina roh kasih karunia. Lihat. Darah menganggap najis darah perjanjian. Tuhan sudah berjanji sama saudara akan menyelamatkan saudara. Tapi saudara menajiskan diri saudara. Bukankah ini sesuatu yang menakutkan? Takut gak saudara? Serem gak hidup seperti ini? Serem gak kalau saudara yang benar-benar gak berubah sampai hari ini? Benar gak? Serem gak kalau saudara hidup dalam dosa sampai hari ini dan saudara gak peduli dengan yang namanya pengorbanan Yesus? Anugerah adalah tawaran dari Allah karena kemurahannya. Tapi jangan dianggap sesuatu yang murahan. Anugerah memang diberikan berlimpah-limpah agar kita bisa lepas dari api neraka. Itu program akhir. Ujung jalan saudara, saudara akan terlepas dari api neraka. Tapi di dalam perjalanan saudara, saudara lepas juga dari hukuman, dari penghakiman selama saudara hidup. Bisa paham enggak? Bisa paham enggak? Anugerah yang Tuhan berikan
supaya saudara lepas dari api neraka, itu di ujung hidup saudara. Tapi selama saudara berjalan, anugerah yang Tuhan berikan supaya saudara juga lepas dari hukuman selama saudara dalam perjalanan ini. Firman Tuhan gak bisa dibatalin. Apa yang kamu tabur, pasti kamu tuai. Gak mungkin. Nah. Kalau kamu nabur ke dosa, nabur daging, kamu akan tuai kebinasaan. Dan itu gak bisa dibatalin. Sampai sini paham? Tujuan akhir kita lepas dari api neraka. Tapi jangan lupa, di dalam anugerah ada didikan. Di dalam anugerah juga terdapat didikan. Inilah pembentukan dalam waktu dekat. Kalau saudara tidak mau berubah, saya ulang sekali lagi, kalau saudara tidak mau berubah, saudara akan masuk dalam didikan demi didikan. Dan didikan ini bukan didikan yang gampang. Titus 2 ayat 11 sampai 12. Titus 2 ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Semua orang Tuhan mau diselamatkan. Tuhan mau menyelamatkan. Dan itu sudah nyata. Lewat kasih karunia, orang bisa diubah, bisa dibentuk, bisa diselamatkan. Terus? Titus 2 ayat 12. Ia mendidik kita supaya... Iya, mendidik. Ianya siapa? Kasih karunia. Iya, mendidik kita. Supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang. Lihat, kasih karunia itu mendidik saudara supaya saudara ninggalin kefasikan. Kalau saudara nggak ninggalin gimana? Saudara masuk dalam didikan. Betul nggak? Kalau saudara nggak ninggalin kefasikan, kalau saudara tidak meninggalkan keinginan duniawi, saudara tidak hidup bijaksana, tidak adil, tidak beribadah, sorry, maaf saya bilang, saudara akan masuk dalam didikan. Kalau saudara lihat di Yohanes 6 ayat 66 dan 67. Saudara lihat. Yohanes 6 ayat 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Ya, lihat. Mulai hari itu banyak orang undur dari Tuhan. Berapa banyak dari kita suka kecewa dengan keadaan? Suka kecewa dengan keadaan yang ujung-ujungnya kita salahin Tuhan. Ini sama dengan orang yang undur. Orang yang undur siapa? Adalah orang yang kecewa dengan Tuhan. Terus ayat 67. Yohanes 6 ayat 67. Maka kata Yesus kepada kedua Yesus ngomong kepada muridnya, ring satunya. Dia bilang apa? apakah kamu tidak mau pergi juga? Kamu nggak mau pergi juga. Saya cuma bilang gini. Tuhan gak cari masa. Halo? Saya ulang ya. Tuhan gak cari masa. Betul gak? Tuhan cari murid. Banyak orang bisa berbondong-bondong ikut Yesus. Tapi sedikit yang mau dimuridkan. Sedikit yang mau dimuridkan. Tuhan gak pernah cari masa. Tuhan cari murid. Siapa? Ayo, yang mau dimuridkan. Siapa yang mau menyangkal diri? Siapa yang mau ikut salib? Siapa yang mau ikut Tuhan? Ayo, masuk ke dalam pemuridan. Anugerah Allah dibicarakan tidak lepas dari hukuman. Hukuman keras Allah atau didikan. Anugerah itu dibicarakan tidak lepas dari hukuman keras Allah atau didikan. Ingat saudara, anugerah itu adalah kemurahan Allah.
Anugerah itu kemurahan Allah. Simak baik-baik. Si pemberi anugerah tidak pernah merengek agar si penerima anugerah mau menerimanya. Saya ulang, ingat, simak baik-baik. Si pemberi anugerah tidak pernah merengek pada kita agar kita mau terima anugerah itu. Nah, dia nggak pernah merengek-rengek supaya kita terima anugerah itu. Kenapa? Karena anugerah itu sangat berharga. Kamu harus memahami anugerah, keberhargaan anugerah itu. Anugerah hari ini kita belajar dari kisah di Yeremia, bagaimana anugerah Allah bekerja. Simak baik-baik, di zaman Yosia, yang demikian baik, Yosia bertobat, baik benar, tapi hukuman terus berjalan. Simak baik-baik. Di zaman Yosia, kalau saudara tadi simak baik-baik benar, di zaman Yosia, lihat, penghukuman terus berjalan, walaupun Yosia baik. Tapi luar biasanya, di zaman Sedekia, zaman yang kelam, raja yang begitu jahat, malah tawaran anugerah begitu indah. Ini bukti kalau Tuhan nggak mau ada seorang pun yang binasa. Tuhan nggak mau ada satu orang pun binasa. Roma 5 ayat 20. Roma 5 ayat 20. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Apakah saudara harus berbuat dosa sebanyak-banyaknya supaya kasih karunia berlimpah? Kalau saudara punya prinsip begitu, saya bilang, engkau adalah orang-orang yang menginjak darah Yesus dan melanggar perjanjian dengan anak Allah. Bisa ngerti tidak? Bisa. Ya. Paulus menulis ini bukan diterjemahkan, bukan berarti kita harus berbuat dosa sebanyak-banyaknya supaya kasih karunia berlimpah-limpah, bukan. Ini start awal. Ini start awal. Ketika saudara belum mengenal Tuhan, saudara diperkenalkan Tuhan, saudara sadar, aduh gue ini orang berdosa, gue ini orang berdosa. Setelah saudara menyadari, saudara gak boleh injek perjanjian darah Yesus. Saudara harus mulai mau dimuridkan dan mau berjalan di dalam kasih karunia itu. Bisa ngerti nah, sampai sini. Sekarang kita lihat Yeremia 30 ayat 1 sampai 6. Yeremia 30 ayat 1 sampai 6. Yeremia 30 ayat 1. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya. Ya. Yeremia 30 ayat 2. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam suatu kitab. Iya, 3. Yeremia 30 ayat 3. Sebab sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda. Aku akan pulihkan umatku dan Yehuda. Terus? Firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Lihat ayat 4, terus? Yeremia 30 ayat 4. Inilah perkataan-perkataan yang telah difirmankan Tuhan tentang Israel dan tentang Yehuda. Terus 5? Yeremia 30 ayat 5. Sungguh beginilah firman Tuhan, telah kami dengar jerit kegentaran, kedahsyatan, dan tidak ada damai. Lihat, di tengah tekanan yang begitu besar, di tengah pembuangan, di tengah masalah yang begitu dahsyat, umat Tuhan menjerit. Tuhan langsung menawarkan anugerahnya. Ini luar biasa. Tuh, saudara kalau simak baik-baik ini Tuhan mau cuman saudara berjerit aja sama Tuhan dan bertobat. Tuhan cuman mau saudara menjerit sama Tuhan dan bertobat sungguh-sungguh, dan kasih karunia akan dijalankan sama Tuhan.
Anugerahnya akan dilimpahkan sama Tuhan. Terus ayat ke-6. Yeremia 30 ayat 6. Cobalah tanyakan dan selidiki. Adakah laki-laki melahirkan? Ada nggak laki-laki melahirkan? Mengapa setiap laki-laki kulihat tangannya pada pinggangnya seperti seorang perempuan yang melahirkan? Ya. Apakah setiap muka berubah menjadi pucat? Kenapa? Karena ini ada ketakutan. Ini ada kegentaran. Penghukuman telah dijatuhkan. Akhirnya apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Laki-laki seperti orang melahirkan. Tangannya ada di pinggang. Kesakitan. Kesakitan. Mukanya jadi pucat. Ketakutan. Kenapa? Karena hukuman dari Allah itu begitu menyesakkan. Lihat, yang pertama, simak baik-baik, anugerah diberikan dalam konteks pelepasan dari rasa sakit. Yang pertama, kalau saudara pelajari benar-benar, di sini saya kasih satu konklusi. Anugerah diberikan dalam konteks pelepasan dari rasa sakit akibat dosa dan pemberontakan. Anugerah bertalian dengan sakitnya penghukuman. Sakitnya penghukuman. Sakitnya penghukuman itu adalah cermin dari rasa sakit yang Allah alami akibat perbuatan dan pemberontakan kita. Saya ulang sekali lagi. Rasa sakit itu adalah cermin sakitnya hati Allah yang disebabkan karena dosa dan pemberontakan yang kita lakukan. Semakin engkau tidak berubah, semakin engkau memberontak, semakin engkau menikmati dosa, saya bilang, engkau menimbulkan sakit hati Allah. Dan sakit hati Allah itu menghimbulkan penghukuman. Tidak bisa tidak. Dan ini yang disebut didikan. Saya berharap saudara bisa ngerti. Ini yang pertama. Anugerah diberikan dalam konteks pelepasan dari rasa sakit akibat dosa dan pemberontakan. Kita terima sakit akibat dosa. Itu wajar. Wajar gak? Apa yang kita tabur kita tuai. Kita terima sakit karena kita dosa. Itu wajar. Oke? Saudara ngerokok, saudara kena paru-paru. Itu wajar. Itu wajar. Saudara judi, saudara jadi keuangan saudara jadi hancur. Itu wajar. Kita terima sakit akibat dosa, itu wajar. Namun Allah terima rasa sakit karena dosa kita, itu gak wajar. Dan itu gak layak. Sorry, bisa nangkap gak sampai sini? Bisa? Kita terima sakit akibat dosa kita itu wajar. Namun Allah terima sakit karena dosa kita, itu gak wajar dan tidak layak. Tuhan memberi saudara anugerah hari ini. Supaya apa? Supaya saudara lepas dari rasa sakit akibat dosa dan pemberontakan kita selama ini. Tuhan lagi nawarin kepada kita, ayo saudara semuanya, ayo kita semua berubah. Tujuannya apa? Supaya engkau tidak sakit lagi. Supaya engkau benar-benar lepas dari rasa sakit itu karena pemberontakanmu, karena dosa-dosamu. Oke, yang kedua, anugerah itu bergantung pada Allah. Bukan pada siapapun, tapi pada Allah. Yeremia 31 ayat 18 sampai dengan ke-20. Yeremia 31 ayat 18. Telah kudengar sungguh-sungguh Efraim meratap. Ya, ketika orang benar-benar meratap, ketika orang benar-benar minta ampun, bertobat sungguh-sungguh, terus Engkau telah mengajar aku, dan aku telah menerima hajaran. Seperti anak lembu yang tidak terlatih, bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab engkaulah Tuhan Allahku. ya, ketika kita berseru sama Tuhan, kita mau bertobat, Tuhan langsung buka tangan kok. Terus 19. Yeremia 31 ayat 19. Sungguh, sesudah aku berbalik, aku menyesal,
Dan sesudah aku tahu akan diriku, aku menepuk pinggang sebagai tanda berkabung. Aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa mudaku. Iya, ayat 20. Yeremia 31 ayat 20. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku atau anak kesukaan? Lihat, perhatiin baik-baik. Ini perkataan Tuhan. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku atau anak kesukaan? Terus, Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia. Tak dapat tidak aku akan menyayanginya, demikianlah firman Tuhan. lebih-lebih kita hari ini. Kalau kita benar-benar mau berseru sama dia, dan benar-benar mau bertobat, berbalik ke jalan dia, Tuhan pasti ngomong gini, anak kesayangankah kita? Saudara anak kesayangan bukan? Iya, saudara anak kesayangan. Kenapa? Karena buktinya apa? Buktinya dia sudah mati buat kita. Kita anak kesayangan. Kita kesukaan dia. Tuhan memberikan anugerah kepada kita ketika kita bertobat sungguh-sungguh. Saya bilang ini sifat luar biasa dari Tuhan, yaitu belas kasihan. Belas kasihan adalah karakter unik Allah yang harus dimiliki oleh kita semua sebagai hamba-hamba Tuhan. Oleh kita semua, saudara dan saya harus memiliki belas kasihan itu sebagai seorang hamba Tuhan. Belas kasihan ini penting dalam melayani Tuhan. Belas kasihan adalah buah cinta kasih Allah yang sempurna. Coba, saudara bayangin. Kalau saudara menjerit sama Tuhan hari ini, saudara taruh tangan di dada, saudara bilang, Tuhan ampuni aku. Aku sudah banyak salah sama Engkau. Tuhan ampuni aku telah banyak salah sama Engkau. Bukankah Tuhan akan datang menghampirimu dengan anugerah yang luar biasa? Bukankah Tuhan berbalik dari amarahnya menjadi kasihnya? Kenapa? Karena engkau bertobat. Cinta manusia, cinta saya, cinta Karen, cinta kita semua, itu pasti berhubungan dengan kebaikan dari objek yang dicintai. Pasti, itu pasti. Kenapa? Karena cinta kita cinta filia. Cinta kita pasti berhubungan dengan sifat baik dari kebaikan dari objek yang kita cintai. Kalau objeknya tidak baik sama saya, cinta saya akan berkurang sama dia. Bisa paham enggak? Bisa paham. Dan ini tidak kedapatan di Tuhan. Cinta manusia selalu berhubungan dengan kebaikan dari objek yang dicintai. Kita cinta hal yang indah atau memberi keuntungan. Kita bisa mencintai orang kalau orang itu memberi keuntungan buat kita. Kualitas cinta yang sempurna itu tidak dimiliki manusia. Oleh sebab itu, manusia jatuh dosa. Tuhan datang ke manusia karena Tuhan tahu manusia tidak pernah memiliki cinta yang sempurna. Tidak pernah memiliki cinta yang sempurna. Tuhan datang kepada saudara supaya saudara memiliki cinta yang sempurna. Dia menawarkan cinta itu. Manusia tidak memiliki cinta yang sempurna. Tuhan, oleh sebab itu Tuhan membangkitkan ibahnya atau belas kasihannya, rasa kasihannya sama kita. Karena kita tidak pernah memiliki cinta yang sempurna. Kita kesakitan, kita merintih. Tuhan datang dan Tuhan melerai semua sakit kita. Anugerah diberikan karena tangisan kita. Seperti anugerah diberikan karena tangisan Efraim. Kalau saudara balik hari ini, bertobat sungguh-sungguh, saya yakin Tuhan akan membuka langitmu.
Tuhan akan membuka apa yang selama ini tertutup bagimu. Asalkan engkau benar-benar mau menjerit dan bertobat sungguh-sungguh. Lihat, anugerah diberikan bukan pada orang yang layak, namun kepada orang yang menyerah dan tidak mampu. Saya ulang, anugerah diberikan bukan kepada orang yang layak, tapi kepada orang yang menjerit, menyerah, dan tidak mampu. Siapa yang menjerit di sini? Siapa yang sudah nyerah di sini? Siapa yang benar-benar mau bertobat di sini? Anugerah diberikan kepada dia. Kalau saudara bilang, Tuhan saya udah capek sama dosa-dosa saya. Saya udah capek dengan cara hidup saya seperti ini. Tuhan saya sudah capek dengan semua ikatan yang membelenggu saya selama ini. Tuhan tolong saya. Saya yakin Tuhan datang ke saudara dan Tuhan melepaskan saudara. Permasalahannya di mana? Kita nggak mau bertobat dan kita selalu menikmati dosa-dosa itu. Kita menikmati kejahatan kita. Itu yang membuat murka Allah turun atas kita. Sampai sini ngerti? Yang kedua, anugerah bergantung pada Allah. Yang pertama, anugerah diberikan dalam konteks pelepasan dari rasa sakit. Yang kedua, anugerah bergantung pada Allah. Yang ketiga, anugerah bekerja di luar nalar manusia, di luar pola pikir kita. Di tengah payahnya hukuman yang jatuh, anugerah diberikan dengan tidak terbatas. Saya ulang sekali lagi. Anugerah bekerja di luar nalar manusia. Di tengah payahnya kita karena hukuman yang jatuh, anugerah diberikan dengan tidak terbatas. Sekarang sama-sama kita lihat di Keluaran 27 ayatnya ke-16. Keluaran 27 ayat 16. Keluaran 27 ayat 16. Tetapi untuk pintu gerbang pelataran itu tirai 20 hasta dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmizi, dan dari lenan halus yang dipintal benangnya, tenunannya yang berwarna-warna dengan 4 tiangnya dan 4 alas tiang itu. Lihat, soal kemah suci. Ada gambar, Yudi? Bisa. Nah, ini pintu gerbang. Pintu gerbang ini, berapa hasta tadi dibilang? Kok lupa? Kembali. Berapa hasta? 20 hasta. 20 hasta, kembali ke gambar. 20 hasta itu 9 meter. Dan luar biasanya, pintu ini nggak pakai gembok. Pintu ini harus selalu terbuka. Pintu ini harus selalu terbuka. Pintu ini tidak pakai gembok. 9 meter artinya pintunya besar. Betul nggak? Pernah ketemu rumah pintunya 9 meter? Pintunya doang 9 meter. Kalau saya di rumah dua rumah jadi 9 meter. 9 meter. Pintunya besar. Artinya besar anugerah Allah. Pintunya harus selalu terbuka. Tuhan selalu buka pintu bagi siapapun yang mau bertobat dan mengenal Dia. Pintunya besar. Artinya anugerah itu besar. Buat siapapun yang mau bertobat, mau masuk ke dalam Dia. Dia selalu buka pintu kok. Ayat 18. Keluaran 27 ayat 18. Keluaran 27 ayat 18. Panjang pelataran itu harus 100 hasta, lebarnya 50 hasta, dan tingginya 50 hasta. Dari lenan halus yang dipintal benangnya, dan alas-alasnya harus dari tembaga. Tingginya berapa? 5, bukan 50. Oke, tingginya 5 hasta.
Dari lenan halus dipintal benangnya. Coba lihat kembali ke gambar. 5 hasta itu 2 meter 30 cm. 2 meter 30 cm. Jadi orang nggak bisa ngelongok ke dalam. Nggak bisa ngelihat apa yang terjadi di dalam anugerah. Simak, manusia tidak bisa lihat ke dalam selain dari pintu keselamatan. Selain dari pintu keselamatan. Dari depan. Orang nggak bisa ngelongok ke dalam. Selain dari pintu keselamatan. Bisa ngerti nggak sampai sini? Bisa? Manusia tidak bisa melongok ke dalam atau lihat ke dalam selain dari pintu keselamatan. Orang tidak bisa lihat apa yang terjadi di dalam anugerah. Orang tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam anugerah kecuali dia sendiri masuk di dalam anugerah itu. Orang tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam anugerah selain dia masuk di dalam anugerah. Apa yang terjadi di dalam kita sebagai kesaksian agar orang lain tertarik dan masuk. Apa yang saudara telah alami di dalam anugerah ini? Saudara bisa ceritakan supaya orang tertarik dan kemudian masuk. Ingat, pintunya besar. Nggak ada orang gendut sampai 9 meter. Nggak ada. Tidak ada, kita tidak pernah bisa ngomong terlalu kecil anugerah itu sehingga kita tidak bisa masuk. Salah. Anugerah itu besar sehingga siapapun bisa masuk. Permasalahannya, mau masuk nggak? Permasalahan di situ, mau bertobat nggak? Mau berubah nggak? Saya bilang percuma saudara ke gereja, percuma saudara pelayani kalau saudara benar-benar nggak mau berubah. Nggak mau bertobat. Percuma. Saudara cuma buang waktu doang kok. Buang waktu. Ngabisin waktu doang. Tetap ujung-ujungnya api kekal kok. Saya cuma bilang, kalau kamu mau berubah, berubah hari ini. Kalau mau bertobat, bertobatlah sekarang. Karena ini waktunya. Anugerah diberikan berlimpah-limpah. Lihat Yeremia 31 ayat 35 sampai 36. Yeremia 31 ayat 35. Beginilah firman Tuhan, yang memberi matahari untuk menerangi siang, yang menetapkan bulan dan bintang-bintang untuk menerangi malam, yang mengharu biru laut sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. 36. Yeremia 31 ayat 36. Sesungguhnya seperti ketetapan-ketetapan ini tidak akan beralih dari hadapanku, dari hadapan Tuhan. Semua ketetapan ini tidak pernah akan beralih dari hadapan Tuhan. Terus? Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunan Israel juga tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku untuk sepanjang waktu. Lihat ya, anugerah tidak akan berhenti kecuali kita yang tolak. Gimana cara nolaknya? Saya nggak mau bertobat, saya nggak mau berubah. Saya mau hidup begini-gini aja. Saya mau tetap jalanin kehidupan saya yang lama. Saya masih nikmat dengan dosa-dosa saya. Saya bilang, engkau tanpa disadari engkau sedang menginjak-injak perjanjian darah Yesus. Anugerah tidak pernah akan berhenti kecuali kita yang tolak. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau bertobat? Ada nggak penyesalan karena dosa? Seberapa sih besar dosa-dosa kita? Seberapa besar dosa-dosamu? Tidak lebih besar dari anugerah yang Tuhan berikan buat kita. Tidak lebih besar dari anugerah yang Tuhan berikan kepada kita di dalam Kristus Yesus. Saya bilang sama saudara, selama matahari masih bersinar, selama bulan masih pada tempatnya, selama bintang-bintang masih pada tempatnya, saya bilang, perjanjian itu tetap ada. Dan perjanjian itu dapat dipercayai.
Kalau saudara mau melihat hari-hari baik di dalam hidupmu, hari-hari baik di dalam hidupmu, tidak ada cara lain selain kau bertobat. Tidak ada cara lain. Kecuali engkau mau menikmati hukuman sepanjang jalanmu. Itu pilihan ada di tanganmu. Bisa paham gak sih? Bisa? Ngerti gak? Ngerti? Ngerti bahasa Indonesia kan? Mau bertobat tak? Selama matahari masih bersinar, selama bulan bintang masih pada tempatnya, janjinya masih tetap bisa kita percayai. Amin. Yeremia 32 ayat 6 sampai 16. Yeremia 32 ayat 6. Berkatalah Yeremia, firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Lihat ya. Iya. Ini perjanjian, ini perjanjian. Perjanjiannya apa? Suruh beli tanah. Terus? Yeremia 32 ayat 7. Sesungguhnya Hanamel anak Salum pamanmu akan datang kepadamu dengan usul. Belilah ladangku yang di Anatot itu, sebab engkaulah yang mempunyai hak tebus untuk membelinya. Ayat 8. Ini firman Tuhan loh. Terus? Yeremia 32 ayat 8. Kemudian sesuai dengan firman Tuhan, datanglah Hanamel anak pamanku kepadaku di pelataran penjagaan dan mengusulkan kepadaku, belilah ladangku yang di Anatot di daerah Binyamin itu, sebab engkaulah yang mempunyai hak milik dan hak tebus. Belilah itu, maka tahulah aku bahwa itu adalah firman Tuhan. Ya. Sekarang gini, saudara harus ngerti dulu ya. Di zaman dulu, di zaman itu, pembelian tanah itu bukan masalah komersil. Saya beli tanah dari Ibu Yuli, itu saya bayar sejumlah harga, itu masalah komersil. Masalah pertukaran antara barang dengan uang. Di zaman itu bukan bicara soal komersil. Itu bicara soal perjanjian. Saya ulang sekali lagi, itu bicara soal perjanjian. Kenapa? Karena Tuhan berjanji memberikan tanah itu kepada Abraham dan keturunannya. Betul? Itu perjanjian. Jadi Tuhan lagi nyampein di sini, ini masalah perjanjian, bukan masalah jual beli. Masalah perjanjian yang akan dipulihkan Tuhan. Terus lanjutkan. Itu dulu, pola pikirnya harus nyambung dulu. Kalau pola pikirnya udah nyambung, baru kita lanjutin. Terus. Udah nyambung belum? Nyambung? Terus lanjut. Oke. Yeremia 32 ayat 9. Jadi aku membeli ladang yang di Anatot itu dari Hanamel, anak pamanku, dan menimbang uang baginya 17 sikal perak. 10. Yeremia 32 ayat 10. Banyak orang jadi salah mengerti karena ini dihubungkan dengan masalah komersil. Bukan, ini bukan masalah komersil. Ini masalah covenant, perjanjian. Terus? Aku menulis surat pembelian, memeteraikannya, memanggil saksi-saksi, dan menimbang perak itu dengan raja. Terus, 11. Yeremia 32 ayat 11. Lalu aku mengambil surat pembelian yang berisi syarat dan ketetapan itu. Syarat dan ketetapan itu, firman Tuhan. Terus? Baik yang dimeteraikan maupun salinan yang terbuka. Itu firman Tuhan. Terus? Yeremia 32 ayat 12. Kemudian aku memberikan surat pembelian itu kepada Baruk bin Neria bin Mahasea di depan Hanamel, anak pamanku. Nah, itu perak, itu bicara penebusan. Jadi kalau saudara datang ke Tuhan, saudara bertobat sungguh-sungguh, Tuhan tebus saudara. Itu pengertiannya gitu dulu. Ini masalah covenant, perjanjian. Ini bukan masalah komersil. Bisa ngepaham nggak? Bisa ya? Bisa ya? Makanya di situ dibilang terus, di depan para saksi yang telah menatap. Ditebusnya pakai perak. Perak itu tanda dari penebusan. Terus? Yang telah menandatangani surat pembelian itu dan di depan semua orang Yehuda yang ada di pelataran penjagaan itu. 12, 13. Yeremia 32 ayat 13. Di depan mereka aku memerintahkan kepada Baruk, kataku. Yeremia 32 ayat 14. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Ambillah surat-surat ini, baik surat pembelian yang dimateraikan itu maupun salinan yang terbuka ini. Taruhlah semuanya itu dalam bejana tanah supaya dapat tahan lama. 15. Yeremia 32 ayat 15.
Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Rumah, ladang, dan kebun anggur akan dibeli pula di negeri ini. 16. Yeremia 32 ayat 16. Sesudah ku berikan surat pembelian itu kepada Baruk bin Neria, berdoalah aku kepada Tuhan. Lihat, Kataku, setelah dia melakukan transaksi perjanjian itu, dia berdoa kepada Tuhan dan dia bersyukur kepada Tuhan. Ini bicara soal perjanjian. Orang Israel, Yehuda tertawan. Mereka tertawan oleh Babel. Tuhan bilang, beli tanah. Beli tanah. Oke, dia beli tanah. Pakai penebusan, pakai uang perak. Artinya apa? Artinya Tuhan mau memulihkan keadaan Israel dengan cara mengembalikan tanahnya. Bisa paham? Tuhan akan memulihkan keadaanmu jika engkau bertobat. Dia akan mengembalikan semua yang jadi milikmu yang selama ini diambil iblis. Sadar nggak saudara? Sadar nggak saudara? Ketika engkau hidup dalam dosa, banyak hal yang diambil iblis daripadamu. Sadari itu dulu, sadari itu dulu. Sadar nggak? Nggak sadar kan? Kita banyak nggak sadar. Banyak kita nggak sadar. Banyak hal yang diambil iblis dari kita ketika kita hidup dalam dosa. Waduh, nggak ada sukacita, nggak ada damai sejahtera, hidup dalam ketakutan. Semua yang kita usahakan gagal. Nggak ada yang satu pun berhasil. Apa yang kita punya habis. Nggak punya apa-apa. Kenapa? Karena kita hidup dalam dosa. Dan kita nggak mau bertobat. Tuhan akan mengembalikan semuanya. Pembelian tanah yang diperintahkan Tuhan adalah jaminan pemulihan. Perjanjian Allah dengan umatnya. Perjanjian Allah dengan saudara dan saya. Israel kembali kepada kasih Allah. Sekarang lihat, Yeremia 32 ayat 17 sampai 19. Tadi kan setelah dia membeli tanah, dia berdoa. Apa yang didoakan? 17 sampai 19. Yeremia 32 ayat 17. Ah Tuhan Allah, sesungguhnya engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Nggak ada suatu pun yang mustahil buatmu. Kalau engkau bertobat, kalau engkau dan saya bertobat, saya bilang tidak ada satu pun yang mustahil bagimu. Amin ya? Di sini amin. Kalau benar-benar mau bertobat, benar nggak ada yang mustahil. Terus? Yeremia 32 ayat 18. Engkaulah yang menunjukkan kasih setia. Ternyata setelah dia beli tanah, dia mengucap syukur kepada Tuhan. Dia nyatakan kebesaran Tuhan. Berapa banyak dari kita bilang, iya tobat. Keluar dari ruangan, kumat. Terus? Kasih setiamu kepada beribu-ribu orang dan yang membalaskan kesalahan Bapa kepada anak-anaknya yang datang kemudian. Ya Allah yang besar dan perkasa, namamu adalah Tuhan semesta alam. Iya. Oke, 19. Yeremia 32 ayat 19. Sorry, maaf, saya tanya. Ada yang punya minuman manis yang belum diminum? Habis. Nggak apa-apa. Oke. Karen udah Karen. Ada susu. Emang gereja ini penuh dengan susu dan madu. Terima kasih, ini punya anak siapa? Punya JJ. Saya ambil. Nggak apa-apa, Tuhan akan kembalikan berlipat ganda. Ada dot. Terus? Yeremia 32 ayat 19.
besar dalam rancanganmu dan agung dalam perbuatanmu. Matamu terbuka terhadap segala tingkah langkah anak-anak manusia dengan mengganjar setiap orang sesuai dengan tingkah langkahnya. Mengganjar setiap orang sesuai dengan tingkah langkahnya. Bilang, betapa bahayanya kalau aku jatuh ke tangan Tuhan. Jelas dong, dia bilang, dia mengganjar setiap orang sesuai dengan tingkah langkah, dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita buat. Terus ayat 24. Yeremia 32 ayat 24. Sesungguhnya tembok-tembok pengepungan yang dipakai untuk merebut kota telah sampai mendekatinya. Oleh karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar, maka kota itu telah diserahkan kepada orang-orang Kasdim yang memeranginya. Maka apa yang kufirmankan itu telah terjadi, sesungguhnya engkau sendiri melihatnya. 25. Dikalahkan sama orang Kasdim. Jadi gini, Israel telah kalah, 25 nih, nanti lanjutkan habis ini, Israel telah kalah dan jatuh. Umat berseru, anugerah datang. Inilah belas kasihan Allah. Inilah belas kasihan Allah. Inilah cinta kasih Allah. Bagaimana dengan kita saat kita jatuh? Adakah kita berseru? Adakah kita bertobat? Adakah kita kembali ke Tuhan? Ataukah kita malah lari dari Tuhan? Terus 25. Yeremia 32 ayat 25. Namun engkau, ya Tuhan Allah, telah berfirman kepadaku, belilah ladang itu dengan perak dan panggillah saksi-saksi, padahal kota itu telah diserahkan ke dalam tangan orang-orang Kasdim. Lihat, saudara ngerti ya cara Tuhan bekerja ya? Ya, Tuhan memulihkan dengan membeli semua ladang, membeli ladang. Tuhan pulihkan keadaan Israel. Terus Yeremia 32 ayat 26. Firman Tuhan datang kepada Yeremia, bunyinya. Yeremia 32 ayat 27. Sesungguhnya aku Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun? Diulang lagi, adakah sesuatu yang mustahil bagiku? Saudara hari ini ragu gak sama Tuhan? Tuhan bisa gak ya ngampunin saya? Tuhan bisa gak ya pulihin keadaan saya? Saya mau bilang, hari ini firman Tuhan berkata kepada saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kecuali kamu tidak mau bertobat, itu aja. Kalau engkau tidak mau bertobat, semua jadi mustahil. Tapi luar biasanya, Israel bukannya bertobat, malah dia lari ke Mesir. Saudara bisa lihat di Yeremia 42. Nggak usah dibaca, tapi saudara lihat aja judul perikopnya. Ini sifat dosa. Sifat dosa adalah lari ke dosa. Saudara lagi kecewa nih, lagi kecewa sama orang. Saudara lari ke dosa. Lari ke dosa. Jadi gini, iblis membuat saudara dosa menutupi dosa. Dosa lari ke dosa. Dosa lari ke dosa. Dosa lari ke dosa. Tujuannya apa? Supaya engkau semakin jauh dari Tuhan. Itu aja tujuannya. Sifat dosa adalah lari ke dosa. Dengar ya semuanya ya. Sifat dosa adalah lari ke dosa. Tipu dilanjutkan dengan tipu. Judi dilanjutkan dengan judi. Zina dilanjutkan dengan zina. Bertobat menjadi alternatif terakhir. Bertobat menjadi alternatif yang paling belakangan. Yeremia, kalau saudara lihat di di pasal 43, ini ada sesuatu yang luar biasa. Yeremia menikmati nggak masa kelepasan? Menikmati nggak masa kelepasan? Enggak. Malah dia dibuang ke Mesir, dipaksa ke Mesir, dibuang ke sana, dan dia mati di sana. Waduh, kalau saudara lihat kisah hidup Yeremia, benar-benar udah ditolak sama keluarga, ditolak sama negerinya, dibuang ke Mesir, sampai akhirnya mati di Mesir, dipaksa mati di Mesir.
Yeremia dapat penolakan. Seakan-akan Yeremia tidak menerima janji-janji Tuhan. Saudara bisa lihat di Ibrani 11 ayat 35 sampai 40. Bukan karena Yeremia bermasalah, tapi karena kehendak Tuhan, demi memuliakan dia lebih lagi. Ibrani 11 ayat 35 sampai 40. Ibrani 11 ayat 35. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orang yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa. Membiarkan dirinya disiksa. Dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Supaya mereka mendapatkan kebangkitan yang lebih baik. Surga yang lebih baik. Terus? Ibrani 11 ayat 36. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan dibelenggu dan dipenjarakan. 37. Ibrani 11 ayat 37. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Iya. Ini upah dari Injil. Makanya Injil itu bukan, itu kemurahan Allah. Tapi jangan jadiin itu murahan. Kalau engkau berseru hari ini bertobat, bertobatlah sungguh-sungguh. Terus. Ibrani 11 ayat 38. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Apakah dunia ini layak bagi kita? Kalau saudara benar-benar cinta Tuhan, dunia ini gak layak buat kita. Terus? Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. 39. Ibrani 11 ayat 39. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Mereka gak dapat janji itu, walaupun iman mereka bersaksi tentang itu, tapi mereka gak dapat. Ini yang dialami Yeremia. Dia menerima janji, tapi dia gak dapat janjinya. Kenapa? Karena Tuhan mau memuliakan dia lebih lagi. Terus? 40. Ibrani 11 ayat 40. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai ke kesempurnaan. Iya. Coba ya, saudara bayangin kalau posisi saudara sebagai seorang Yeremia. Kita ini nabi, posisi kita nabi. Nabi itu sempurna di dalam Yesus Kristus. Kita mengemban posisi kenabian itu sampai hari ini sebenarnya. Saudara sedang mengemban posisi kenabian itu sampai hari ini. Saudara mungkin sadar nggak, saya pernah khotbahin. Andai kata seluruh jemaat ini adalah nabi. Sadari panggilan kita sebagai saksi Allah. Yesus menderita. Maaf, saudara cuma mencicip sedikit penderitaan Yesus. Sedikit penderitaan Yesus. Dengan cara apa? Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Tuhan. Sampai kemana? Sampai ke Kalvari. Dan itulah penderitaan yang saudara cicipin hari ini. Sedikit. Galatia 5 ayat 16 dan 17. Galatia 6. Galatia 6 ayat 16 dan 17. Galatia 6 ayat 16. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Iya, 17. Galatia 6 ayat 17. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Saya tanya, Aci punya tanda milik Yesus gak di tubuh kamu? Ada nggak? Bu Kusuma, ada tanda milik Yesus gak di tubuh ibu? Tanda milik Yesus apa? Tangan yang berlubang, punggung yang cedera, kepala yang terluka, pundak yang biru mungkin mengangkat salib. Itu tanda. Bahasa Yunaninya stigma. Ada stigmanya Yesus di dalam kita. Adakah saudara menyangkal diri, memikul salib, mengikut Tuhan? Sampai ada tanda-tanda kematian Yesus di dalammu. Tadi saya ingat Tuhan bilang apa? Jangan terjebak di dalam kubur. Jangan terjebak di dalam kubur. Betul gak?
Tuhan bilang gitu, jangan pernah terjebak di dalam kubur. Kenapa? Karena Tuhan sudah bangkit, saudara harus keluar dan bangkit bersama Tuhan. Ada nggak tanda kematian itu di dalam saudara? Sekali lagi, ada nggak tanda kematian itu di dalam saudara? Apakah saudara benar-benar sudah mati bersama dengan Yesus? Yesus mengemban penderitaan. Saudara sudah lihat di Yesaya 53 ayat 1 sampai 5. Dia adalah seorang hamba Tuhan yang di-reject sama dunia ini. Kalau saudara adalah hamba-hamba Tuhan, tidak bisa tidak, saudara pasti ditolak sama dunia. Permasalahannya apa? Kita ditolak, kita suam-suam, kita berdiri di tengah-tengah. Kita menolak dunia, di satu sisi kita menolak Tuhan. Kita ditolak dunia, di satu sisi kita menolak Tuhan. Siapa yang berdiri bersama kita? Kita sebagai hamba Allah, kita cuma menyicip sedikit penderitaan Yesus. Sedikit, kalau saudara bilang tidak pada dosa, saudara sedang menyicip sedikit penderitaan Yesus. Sedikit. Kalau saudara adalah umat Allah, saudara berhadapan dengan Allah yang berbelas kasihan. Dia kirim Yesus bagi kita. Pertanyaannya, masih gak saudara menyepelekan anugerah? Ingat saudara, anugerah itu bukan barang murahan. Anugerah dibayar dengan darah. Anugerah tidak semestinya buat kita hidup suka-suka. Tapi hidup berdasarkan menjadi kesukaan Allah. Itulah anugerah. Kalau saudara sudah ditebus hari ini, mau nggak saudara berubah dan bertobat? Kalau saudara merasa, saya orang berdosa, mau nggak saudara menjerit hari ini dan bertobat? Kenapa? Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Semua yang sudah direbut iblis, Tuhan pasti kembalikan. Berlipat kali ganda. Tuhan berkati. Amin.